Hikmah ke-189. Idza apabila iltabasa samar alaika atas engkau amroni oleh dua perkara. Fangdur maka pandanglah asqalahuma yang lebih berat dari keduanya, alan nafsi atas diri atau nafsu. Fattabi'hu maka ikutilah yang lebih berat itu. Fa innahu maka sesungguhnya yang lebih berat itu la yasqalu tidak menjadi beban atau berat alaiha atas nafsu illa kecuali makana haqqo sesuatu itu benar. Berbicara tentang mana yang harus kita dahulukan saat kita berhadapan dengan dua persoalan. Saat kita berhadapan dengan dua masalah, yang masalah itu sama derajatnya, sama-sama wajib, sama-sama sunnah, lalu tidak ada petunjuk agama yang menunjukkan mana yang lebih mulia. Yang kedua, tidak ada guru yang membimbing yang akan menunjukkan mana yang akan dilakukan lebih dahulu. Dan yang ketiga, tidak bisa digabung atau dikerjakan secara bersamaan karena keterbatasan waktu, kemampuan atau tenaga. Maksudnya di dalam sarahnya ini, idzal tabasa alaika ayyuhal murid, apabila engkau itu tidak jelas atau bingung mengambil suatu keputusan. Ayyuhal murid, wahai murid, amroni tentang dua masalah, wajibani yang dua masalah itu punya kedudukan yang sama, sama-sama wajib. Katolabil ilmi seperti mencari ilmu, al-mafrudati yang diwajibkan, wassa'i alan nafaqati usaha mencari nafkah untuk keluarga. Au mandubani atau kedua-duanya sama-sama sunnah. Kasolatin nawafili seperti solat sunnah mutlak. Wassolati ala nabi dan membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qiraatil Quran atau baca Quran. Walam ta'lam, kau enggak tahu ayyuhuma aujaba alaika, mana di antara kedua itu yang lebih utama, yang lebih wajib atas engkau. Walam tajid dan engkau tidak mendapatkan nassos syar'i petunjuk syara alat tarjih untuk lebih mengutamakan yang mana bainahum huma di antara kedua masalah itu. Walam yakun laka syekhun mursidun dan kamu tidak punya guru yang akan menunjukkan kepada kamu yang mana yang akan kamu kerjakan. Walam yakunil jam'u dan tidak mungkin dua hal itu akan dikerjakan secara bersamaan. Li hududil waktu, karena keterbatasan waktu. Pangdur, jika demikian keadaannya, pangdur maka lihatlah asqalahuma
yang lebih berat di antara keduanya itu ala nafsika, atas diri engkau, ta'mal bihi, maka lakukannya. Sebelum saya uraikan ini, kita kenal dulu tingkatan-tingkatan orang di dalam mengenal atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu yang disebut dengan awamil muslimin. Yang kedua yang disebut dengan salik atau murid. Dan yang ketiga yang disebut dengan wasil atau arif, orang yang sudah nyampe atau orang yang sudah kenal. Kalau awamil muslimin itu mereka yang tahu ilmunya tapi tidak punya keinginan untuk mau kenal dengan Allah. Baca kitab dia bisa, dia paham berbagai macam ilmu, tapi dia nggak ada kepedulian ingin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum dikatakan murid, belum dikatakan salik, baru dikatakan awamil muslimin, orang-orang Islam pada umumnya yang mahjub, terhalang untuk musyahadah kepada Allah. Kalau ada orang yang ilmunya banyak, tahu, ibadah rajin, ada sih pengen untuk kenal dengan Allah, tapi belum punya guru, belum ditalkin gitu. Qurbus salikin, orang yang sudah mendekati salik atau sudah mendekati murid, atau yang baru pertama kali ditalkin tapi dia belum melaksanakan, belum mengamalkan apa yang dipesankan guru. Orang yang sudah mendekati salik tapi belum sampai salik, baru mendekati, disebut juga ikhwan. Ikhwan itu orang yang punya keinginan yang sama untuk mengenal dan untuk dekat kepada Allah, tapi dia belum memulai berjalan. Nah, kalau dia terus dengan ilmunya dan dia walaupun baru beberapa membaca zikir, kalau dia terus-terusan maka naik dia kepada salik. Nah, ini berbicaranya soal salik. Kalau awamil muslimin itu hidupnya dia lebih banyak dikendalikan oleh nafsu. Bahkan bukan hanya awamil muslimin, murid atau orang yang sudah salik mulai berangkat pun juga mereka lebih banyak dikendalikan nafsu. Nafsu yang mengendalikan awamil muslimin salikin adalah nafsu ammarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mulhamah. Tiga itulah yang lebih kental lagi yang awamil muslimin. Hidupnya itu lebih banyak dia dikuasai, diatur, ditundukkan oleh nafsu yang tiga tadi, terutama nafsu ammarah. Tapi kalau udah naik sedikit ke salikin atau murid, nafsunya sudah naik, yaitu nafsu mulhamah dan nafsu lawamah. Tapi masih ada dalam lingkaran nafsu dan dalam penguasaan nafsu. Adapun yang ketiga, orang yang udah salik itu pun juga dikuasai nafsu, namun nafsunya itu udah beda, lain. Nafsunya nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah itu apa yang dia dorong, apa yang dia ucapkan itu senantiasa kebenaran. Kalau nafsu ammarah, nafsu lawamah atau nafsu mulhamah, yang dia dorong itu adalah kesenangan dirinya. Nah, nafsu. Nanti kita akan menjadikan nafsu sebagai pertimbangan. Jadi supaya kita nggak kabur, kita mengenal dulu tadi awamil muslimin, muridin, dan wasilin atau arifin. Semua ini
mereka dikendalikan oleh nafsu, namun nafsunya beda-beda. Adapun dorongan-dorongan yang didorong oleh nafsu ammarah, lawwamah, mulhamah itu harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Dengan mengambil sikap kebalikan dari apa yang dia mau. Nah, ini persoalannya. Kalau kita dihadapkan kepada dua persoalan, atau kita berhadapan kepada banyak persoalan, tapi ada satu yang memang sengaja didorong untuk ke situ. Saya pernah ditanya oleh Pak Jaya dulu, zikir itu kan banyak, bukan hanya la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, baca Quran, baca sholawat, laju terus baca la ilaha illallah. Kadang setiap kali mau zikir itu hati itu condongnya lain-lain. Hari ini mau zikir nih, cenderung kepada baca sholawat. Besok jam yang sama, misalkan antara maghrib dengan isya, mau menunggu isya berzikir, hati condongnya bukan lagi baca sholawat kayak kemarin, baca istighfar. Gimana Pak Haji itu kalau begitu? Karena saya belum ketemu coretannya, saya jawab, atau KBG bagus iya, bagaimana dorongan kita aja. Saat ini kita itu terdorong hati kita untuk membaca sholawat, sholawat. Kalau saat ini terdorong hati kita untuk membaca la ilaha illallah, ya zikir. Saat ini kita terdorong hati kita itu untuk membaca subhanallah, ya baca subhanallah. Dulu saya begitu, karena saya pikir semua bagus, dan itu dorongan dari batin kita. Ternyata di dalam hikmah yang ke-189 ini, ternyata jawaban saya itu nggak ngepas dengan ini, beda. Di mana bedanya? Kalau kita ini berhadapan dengan dua persoalan, yang dua persoalan itu derajatnya sama, sama-sama wajib. Contoh, di sini dicontohkan mencari ilmu. Kita ngambilnya, maaf nih lah Pak Mas Hadi. Satu sisi sudah biasa Mas Hadi itu ngaji ilmu yang sedang diperdalam, maka ngaji ilmu itu wajib hukumnya. Malamnya malam Kemis. Sedangkan kalau malam hari Mas Hadi itu dagang untuk mencari nafkah buat keluarga. Usaha untuk mencari nafkah buat keluarga wajib, ngaji wajib, usaha juga wajib, karena untuk menafkahi keluarga. Dua perkara tuh, dagang atau ngaji. Sementara dagang dan ngaji itu nggak bisa dilakukan sekaligus. Kalau dagang, ngaji enggak. Kalau ngaji, dagang enggak. Dan kita tidak tahu dan belum menemukan keterangan mana yang harus didahulukan, ngaji dulu atau dagang dulu. Persoalannya sama kedudukannya. Penjelasan agama yang menjelaskan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu juga belum nemu. Lalu nggak ada guru mursyid. Ada tapi jauh. Kita sulit untuk bertanya ke sana. Saya punya dua masalah guru nih. Baiknya saya dagang nggak ngaji, atau ngaji saya nggak dagang. Kedua-duanya penting. Ngaji saya perlu ilmu untuk memperdalam tentang batin. Dagang pun juga perlu untuk membiayai menampai anak saya. Guru jauh, nggak ada yang ditanya. Keterangan agama juga belum didapat. Dan kalau dilaksanakan dua-duanya, dagang iya, ngaji iya, juga nggak mungkin, karena waktunya bersamaan. Jika posisinya demikian, kata di sini, idzal tabasa alaika amroni, apabila engkau dihadapkan kedua persoalan, yang dua persoalan itu sama derajatnya, sama-sama wajib, dan kita tidak tahu mana yang harus kita kerjakan. Guru jauh,
Kemudian kita belum mendapatkan keterangan mana yang harus lebih dahulu saya kerjakan. Saya kerjakan dua-duanya nggak mungkin. Jika kondisinya seperti itu, pangdur asqalahuma. Lihat mana yang dirasakan lebih berat dari kedua itu. Kembali ke diri kita. Tanya Mas Hadi diri, dagang atau ngaji? Dagang atau ngaji? Kalau nafsu atau diri kita ini lebih senang, lebih cenderung kepada dagang, ngaji malas atau kurang-kurang aja, biasa-biasa aja. Bangdur asqalahuma ala nafsi, tanyakan kepada, maka nafsu kita jadikan sebagai pertimbangan. Tanyakan kepada diri, kalau ternyata diri kita, geritik hati kita memilih dagang, dia lebih cenderung dagang, berat untuk ngaji, fattabi'hu, yang lebih berat itu ambil. Kalau hatinya cenderung dagang, jangan dagang, maka ngaji. Kalau hatinya itu dia cenderung ngaji, dagang dia, nanti aja, ambil, laksanakan dagang, ngaji pre. Jadi kebalikannya, nafsu yang menyelinap di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Kita kan berpikirnya selama ini nafsu itu ada di dalam kemaksiatan, ada di dalam kejahatan. Tapi yang lebih sulit dan kita sering tertipu, nafsu itu ada di dalam ibadah. Zikir, seolah-olah kita itu ruh yang menyuruh zikir, nggak taunya terdorong oleh nafsu. Kita sulit itu untuk membedakan saya zikir ini nafsu atau bukan. Untuk membedakan dan mengetahui nafsu atau bukan, tanya kepada diri. Kalau dia rasa cenderung dan semangat untuk melaksanakan itu, paltahim, kita mesti curiga ada apa dengan itu. Maka itu adalah kecenderungan sebagai nafsu. Lawan nafsu itu, kalau dia ingin ke situ, maka jauhi. Kita jangan penuhi, jangan lakukan. Pak Jaya misalkan kan zikir itu ada subhanallah, ada baca salawat, ada baca la ilaha illallah, ada baca Quran. Cenderung batin Pak Jaya itu baca Quran. Tinggalkan baca Quran, jangan diikutin. Ambil zikir yang hati kita saat itu tidak cenderung ke situ. Yang nggak senang. Yang kita senang, tinggalkan, jangan. Itu nafsu yang terselubung di dalam ibadah itu. Dulu juga saya awal-awal pernah ditanya sama Pak Mansur, lagi zikir la ilaha illallah. Itu ada kedengaran dalam telinga. Jangan baca zikir, salawat aja banyakin, salawat aja banyakin. Nanya Pak Mansur ke saya. Ya kan salawat dan zikir juga bagus juga. Dua persoalan yang sama, mana yang akan kita lakukan? Zikir diperintah Allah, salawat diperintah Allah. Lalu ada geritik-geritik hati kita ini, kita lagi salawat, tapi hati kita ini cenderung ada dia geritik-geritik salawat, pakai salawat, pakai salawat. Padahal kita sedang zikir. Nah, kalau dia kencang ke situ, tinggalkan itu. Terus aja zikir, jangan diikuti. Akhirnya karena memang saya belum ketemu, silaturahmi ke guru ke Purwakarta, jawaban guru berkata nggak panjang-panjang, hiraukan. Kalau kita lagi zikir, lalu ada dorongan-dorongan, ada temuan-temuan, semacam ada suara tanpa ada wujud. Kemudian ada kelihatan seperti orang yang pakai jubah, abaikan itu, abaikan, zikir aja terus. Nah ini kembali, sesuatu yang diri kita malas, enggan untuk melaksanakan, sesungguhnya itulah yang benar. Fahada illa makan haqqa, dan di dalam sesuatu yang benar itulah di situ ada ridho Allah. Biasanya nafsu itu kalau di situ ada ridho Allah, dia malas diri kita. Tapi kalau di situ ada kepentingan untuk dirinya sendiri, dia suka di situ.
Jadi pertanyaannya untuk kelas kita semua belum wasil. Ketika ada geritik di dalam hati, condong ke situ, tinggalkan. Ambil yang berlawanan. Itu soal ibadah. Jadi bagaimana kalau soal urusan duniawi, ya orang boga kabogoh gelis, sugih, bager, ya oge gelis. Orang bingung nih milih ya. Atau lamun kira-kira orang mampu mah digabung KB atau dua nama dikawin kena naon. Lamun mampu mah ieu mah dek kawin teu bisa teu boga duit. Guru anu naon anu nuduhkeun ka urang teh nu mana ieu bakal dipilih eueuh. Terus juga keterangan agama yang menjelaskan yang ini enggak ada. Maka tanya kepada diri, lu suka sama mana? Suka itu, jangan diambil yang ini, yang kamu nggak suka. Tapi kondisinya sama. Jangan gini, iya mah orang Lampung, putih, denok, iya mah orang Karawang, hidung. Jelaskan batin teh, nafsu teh lebih cenderung kanu gelis. Ulah dicokot anu embung batin teh, ulah nyokot nu hidung ulah. Bab eta mah beda, ieu mah lamun persoalannya kalau persoalannya sama. Kalau persoalannya beda mah itu mah enggak ada urusan, enggak usah tanya kepada nafsu. Persoalan nafsu akan jadi pertimbangan itu kalau persoalannya sama. Kita enggak punya sikap untuk mengambil mana yang saya ambil. Nah, ini yang pertama tuh. Idzal tabasa alika amroni pangdur asqalahuma ala nafsi. Fattabi'hu fa innahu la yasqalu 'alaiha illa ma kana haqqo. Kenapa demikian? Karena apalagi kalau dalam masalah ibadah nih. Kalau dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah itu kan yang kita cari keridhaan Allah. Bukan keridhaan diri atau keridhaan nafsu. Contoh nih. Hari Jumat datangnya mah jam 11. Pangheulaan paling dulu. Tapi dia duduk di belakang masjid. Bahkan bukan di dalam belakang, di emperan di sofa di bandara, lain di jero-jero acan. Kan agama menunjukkan sop yang pertama menang onta. Terus sop bontot menang ndog cak-cak. Kan lebih besar ridho Allah atau pahala Allah itu kalau kita ngambil baris depan. Datang jam 11, masih ngolongpong kosong di masjid ya. Tapi kenapa dia duduk di situ? Udah begitu penuh semua orang itu umum kayak ya. Ngambil di belakang, nggak ada yang mau di depan. Ketika DKM masjid, ayo ke depan. Udahlah saya mah di sini aja. Berarti dia memilih yang pahalanya kecil daripada pahala yang besar. Di situ ada ridho Allah, di sini kurang ridho Allah, maka sikap disuruh ke depan lalu dia menolak, cukup di sini aja, itu adalah nafsu itu. Bagaimana? Ketika kita senang di situ, lawan. Ketika kita ngeslah di dia baik, kita yang berontak, sia di dia baik, harap sia. Omelin diri kita itu. Di dia menang dok cetak sia. Kaharep. Harus ke depan tuh. Nah. Karena kita mah tingkatannya belum sampai wasil, belum sampai salik. Belum sampai kepada wasil, belum sampai kepada arif. Kita mah salik atau murid pun juga masih di tahap start awal, belum sampai ke mutawasil, belum sampai ke muntaha, belum. Umumnya kita akan lebih banyak diatur oleh nafsu kita. Nafsu itu adalah kesenangan diri kita. Jadi kalau misalkan satu tadi tidak ada keterangan agama yang menjelaskan tentang yang lebih utama. Kedua, nggak ada guru yang membimbing. Yang ketiga, nggak mungkin untuk dilakukan secara bersamaan bareng-bareng. Maka nafsu lah yang menjadi pertimbangan. Dengan cara mana yang disukai nafsu
jangan diikutkan. Mana yang nggak disukai nafsu, itu yang diambil. Ini cara yang pertama. Pangdur asqalahuma ala nafsika fa'lam bihi, karena pada sesuatu yang benar itu disitulah ada ridho Allah. Kalau ada ridho Allah, Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan, Allah berikan pahala. Kalau Allah kurang ridho atau kita itu mencari keridhoan diri, maka nggak ada pahala. Kembali contoh tadi, ketika kita datang jam 11 dari rumah sampai ke masjid jam 11, kosong nggak ada orang, tapi kita ngambil tempat paling belakang. Begitu udah banyak orang, disuruh ayo pindah ke depan, kita nahan, sudah cukup di dia baik. Berarti orang itu mencari kesenangan diri, dia senang di situ, enggak mencari keridhaan Allah. Artinya apa? Orang itu walaupun jam 11 udah ke masjid, lalu dia duduk di belakang, padahal itu udah disuruh ke depan, dia milih di situ, maka ke masjidnya paling awal dan duduk di belakang, nol, enggak punya pahala. Karena yang dia cari bukan keridhaan Allah, tapi keridhaan nafsu atau keridhaan diri. Kalau dia mencari keridhaan Allah, ketika disuruh ke depan, dia ke depan pindah. Karena dia berpikir, ridho Allah yang saya cari. Ini sudah populer dalam kehidupan kita. Dalam kalangan sufi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dalam hidup ini yang kita cari adalah keridhaan Allah. Kalau di situ ada ridho Allah, Allah berikan pahala. Kalau di situ bukan keridhaan Allah yang kita kejar, tapi keridhaan atau kesenangan diri, Allah gak kasih pahala. Ini arahnya ke situ ini. Idzal tabasa alika amroni pangdur asqalahuma ala nafsi, maka nafsu yang menjadi pertimbangan jika nafsu itu nggak suka, itu yang diambil. Kalau nafsu itu suka, tinggalkan. Fama yasqalu ala nafsika wa tanfiru anhu fahuwa haqqun. Sesuatu yang nafsu itu berat untuk melakukannya, sesuatu yang nafsu itu malas, tidak bergairah untuk melakukannya, dan nafsu itu menjauh dari hal itu, bahwa hakun, sesungguhnya itu yang benar, sesungguhnya itu yang harus diambil, dan di situ ada ridho Allah, fa'alaika tibahu, itu yang kamu jalankan. Wa ma yukhaffifu 'alaiha, dan yang bila itu disukai nafsu, nafsu itu bergairah kalau melakukan itu, bahwa batilun, sesungguhnya itu adalah batil. Hal-hal yang kita gairah melakukannya, hal-hal yang kita senang melakukannya, justru itulah hal yang batil. Sesuatu yang batil itu enggak dari doa Allah, tetapi ada bagian diri kita. Maka kita harus curiga, ada apa dengan sesuatu yang disenangi oleh diri kita itu. Pangdur asqalahuma ala nafsika. Fama yasqulu ala nafsika wa tanfiru anhu fahuwa haqqun wa fihi ridallah wa ma yukhaffifu 'alaiha fahuwa batilun wa fihi hadduha. Nah, kenapa harus demikian? Karena kita posisinya belum wasil, belum arif. Posisi kita masih sebagai salik atau murid. Seorang salik atau seorang murid itu masih banyak dikuasai oleh nafsu. Jadi kalau ada geritik-geritik dalam hati, yakinkan itu adalah nafsu kamu. Kalau itu kita yakini sebagai nafsu, apabila dia cenderung ke situ, lawan, tinggalkan. Setiap dia cenderung ke situ, tinggalkan. Selalu kita sikapi berlawanan arah dengan keinginan kita. Kalau kita ingin ke situ, lawan. Kalau kita ingin itu, jangan diikuti, lawan. Andai kata kita melawan terus, maka fal yakunil abdu basiratan
maka nafsu ammaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, ketika dia itu suka, kita tekan, jangan kita ikuti, terus kita latih demikian, maka dia itu akan bersih dan dia akan suci, sehingga naiklah dia menjadi nafsu mutmainnah. Menjadi nafsu mutmainnah. Ini sudah lemah, enggak lagi punya tenaga untuk mempengaruhi dan mengatur diri seseorang. Nah, kalau kita itu udah nafsu mutmainnah yang menggerakkan dan mengatur kita, barulah di situ apa yang tergelitik di dalam hati itu yang benar, karena nafsu mutmainnah itu selalu berbicara benar. Kita itu berada di makom mana? Kalau kita sudah berada di makom wasil atau di makom arif billah, apa yang tergelitik di dalam hati ikuti. Tetapi kalau kita belum wasil, belum arif billah, masih di dalam salik, apalagi masih awamil muminin, ketika ada geritik hati, hati senang, condong ke situ, tinggalkan. Jangan diikuti, karena itu nafsu itu mah. Ambil yang berlawanan arah dengan nafsu itu. Itulah yang dimaksud dengan hikam yang ke-189 ini. Idal tabasa alika amroni pangdur askolahuma ala nafsi fattabihu fa innahu la yaskalu alaiha illa ma kana haqqo. Kalau udah nyampe nafsunya itu ke nafsu mutmainnah, yajibu alaihi muwafaqatuha. Orang yang nafsunya sudah menjadi nafsu mutmainnah, wajib bagi dia itu mengikuti geritik hati. Kalau hatinya kayak Habib Lutfi, padahal dia sedang perjalanan untuk memenuhi undangan, di tengah jalan geritik hatinya, pulang. Langsung dia pulang, karena itu yang benar yang akan dia ikuti. Karena nafsunya itu udah mutmainnah. Nah, kalau modal kita mah jangan ikut-ikutan begitu. Orang kita mah belum nyampe di wusul, belum nyampe di arif billah, salik juga baru mendek di situ, langsung geritik hati, seolah-olah ruh yang berbicara, seolah-olah kebenaran yang berbicara, itu bohong, bukan. Kita lebih banyak nafsu yang berkaitan dengan diri kita, maka lawan. Jangan diikuti, tetapi kita lakukan hal-hal yang berlawanan dengan keinginan-keinginan kita. Kalau dalam beribadah, kalau kita mengikuti, berarti kita enggak mencari ridho Allah, tetapi kita mencari ridho nafsu. Kalau kita beribadah dengan dorongan ridho nafsu, Allah enggak akan beri pahala. Sia-sia ibadah kita. Makanya kalau kita ini ada dorongan mau ini, lawan. Kalau kita ikuti, berarti kita itu terjebak di dalam mencari keriduan nafsu, bukan mencari keriduan Allah, bukan ilahi anta robbi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bukan itu akhirnya kita itu. Nah, kira-kira begitu kandungan atau isi dari hikam ke-189 ini. Kemudian hikam yang ke-190 nanti akan berbicara ciri-ciri kita mengikuti hawa nafsu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab.